Halo Sobat Kombi, kembali lagi dengan Farid ya. Wah, saya senang banget nih bisa berjumpa lagi dengan kalian di acara yang senantiasa kalian tunggu di Kombi, Komunitas dan Hobi, tempat berbagi cerita dan menginspirasi di Kalimantan Barat. Nah, topik hari ini itu tidak hanya menarik doang loh, tapi merupakan topik yang penting juga, khususnya buat kalian yang peduli dengan dunia pendidikan dan pengembangan diri dari anak-anak. Pernah kalian bayangkan nggak sih? Misalnya ya, pekerjaan kalian yang kalian jalani hari-hari tersebut, itu tuh ternyata bisa memberi dampak secara langsung kepada anak-anak. Nah, di sini kita bakal kenal lebih dekat dengan kelas inspirasi Pontianak. Yap, mereka merupakan inisiasi luar biasa ya, di mana mereka bekerja sama dengan profesional dari berbagai sektor untuk bisa terjun langsung, memberikan motivasi kepada anak-anak khususnya di sekolah-sekolah dasar. Bayangin, seru nggak tuh? Misalnya ya, ada seorang koki, ada seorang penyiar radio, seorang pilot, kurir ekspedisi, bahkan sampai konten kreator, mereka rela berkorban loh untuk berbagi waktu, berbagi cerita, dan yang paling penting, memotivasi anak-anak agar mereka mampu dan berani bermimpi besar. Selain itu, memberikan kekuatan kepada anak-anak ini untuk mau memperjuangkan mimpi-mimpi mereka dan cita-cita mereka agar bisa tercapai. Nah, maka dari itu kita akan gali lebih dalam semuanya pada episode Kombi kali ini. Yuk, ikutin terus! Halo, permisi, maaf ganggu kakak-kakak. Ya, oke. Halo Bang. Ya, saya Farid. Oh iya, saya Uti Bang dari kelas Inspirasi Pontianak. Dari kelas Inspirasi Pontianak. Nah, pemirsa, kita udah bareng sama Kak Uti dari kelas Inspirasi Pontianak. By the way, Kak Uti, lagi pada kegiatan apa sih di sekolah ini? Oke, jadi sekarang kita lagi ada namanya Hari Inspirasi. Hari Inspirasi? Betul, Hari Inspirasi Gimana itu tuh? bagian dari rangkaian acaranya kelas Inspirasi Pontianak. Gitu. Jadi di hari ini nih hari puncaknya nih Bang. Wow. Hari puncaknya di mana kita ibaratnya hari hanya lah. Jadi para profesional itu pada datang ke SD-SD di Kota Pontianak untuk memberikan inspirasi atau memberikan cita-cita mimpi ke anak-anak SD. Gitu. Wow, menarik banget. Ngomong-ngomong kelas inspirasi nih, apa sih definisi kelas inspirasi buat Kak Uti sendiri? Oke, jadi mungkin gambaran kali ya Bang ya. Kelas inspirasi ini adalah gerakan. Jadi sebenarnya kita bukan komunitas pada umumnya. Oh, gerakan ya? Iya, gerakan. Jadi gerakan di bawah Indonesia Mengajar. Di mana kita itu memang fokusnya di bidang pendidikan, khususnya pendidikan dasar. Jadi kita tuh pengen anak-anak SD, terutamanya di Kota Pontianak ya, kalau kelas Inspirasi Pontianak itu pengen punya cita-cita setinggi-tingginya. Wah. Nah, jadi kita tuh mengajak orang-orang dari berbagai bidang, profesional-profesional dari berbagai bidang untuk langsung turun ke anak-anak SD untuk memberikan gambaran ke mereka sebenarnya bisa kok kita capai cita-cita ini. Cita-cita ini tuh gimana sih sebenarnya? Jadi itu sih tujuan utamanya. Jadi kita ada tagline-nya tuh dari Katulistiwa terbangkan mimpi anak negeri. Dari Katulistiwa terbangkan mimpi untuk anak negeri. Wah, nothing is impossible lah ya. Iya, betul. Wah, menarik. Jadi kegiatannya kayaknya rame-rame banget nih suara-suara Iya, nih Kak. ini agak riuh, seru gitu ya Bang Yap, ya. saya penasaran nih pada ngapain aja nih mereka Oke, nih. boleh banget. Ayo kita lihat kali ke Bang ya. Boleh, Udah, boleh, boleh. let's Yuk, go. permisah kita lihat-lihat nih.
Wah, ramai banget ya hari ini Kak ya. Betul. By the way, di sini kelas inspirasinya berapa orang sih tim yang turun? Oke, jadi kita itu secara keseluruhan ya Bang, kebetulan kita ada 5 tim nih. Masing-masing tim itu satu sekolah, jadi ada 5 sekolah. Wah, 5 sekolah. Betul, jadi kalau secara keseluruhan itu panitianya aja, panitia lokalnya itu ada sekitar 78 sampai 80 orang yang hari ini turun. Terus inspiratornya itu ada sekitar 28 orang. Oke. Lalu untuk dokumentatornya itu ada 8 sampai 10 orang. 8 sampai Gitu. 10 ya. Untuk di sekolah ini berarti ada berapa Ya, banyak nih? Seperlimanya lah ya Bang ya. Seperlima, dibagi 5 ya? Masing-masing tuh sekitar 20-an orang. Oke, lumayan ramai juga ya. Iya, betul. Iya, karena di masing-masing sekolah itu kita handle 4 kelas. Jadi, Masing-masing 4 kelas? ya bisa jadi kelas 5-nya 2 kelas, kelas 6-nya 2 kelas. Tapi ada satu sekolah yang kelas 6-nya nggak bisa ikut, jadi kelas 4 dan kelas 5. Oh gitu. Kelas 1 2-nya memang enggak? Iya, memang kita fokusnya itu yang kelas atas ya, kelas 5-6. Oh, mungkin buat mereka-mereka yang udah paham Betul, mungkin ya diarahin. paling enggak mungkin kita bisa handle lebih baik gitu lah ya Bang ya. Yep. Halo Sobat Kombi. Nah, tadi kita udah diajak keliling nih sama Kak Uti melihat kegiatan dari kelas inspirasi Pontianak, di mana para profesional, kalian bisa lihat tadi ya, pada terjun langsung nih, memberikan motivasi dan bercerita-cerita sama teman-teman atau mungkin dari anak-anak SD ya. Betul. Nah gitu. Jadi saya penasaran nih, awal mula terbentuknya kelas inspirasi Pontianak tuh kayak gimana Kak? Oke, jadi sebenarnya saya tuh bukan pendiri pertamanya ya Bang ya, mungkin di sini. Kebetulan saya tuh koordinator di batch 5. Jadi mungkin saya cerita sedikit kalau kelas inspirasi nasional pertama kali tuh hadirnya di tahun 2012. Mungkin ya gerakan ini memang timbul atau karena keresahan gimana sih kita tuh pengen anak-anak SD itu punya mimpi seluas-luasnya. Yep. Karena tuh mungkin tidak semua anak tuh punya privilege informasi yang banyak untuk tahu sebenarnya mereka tuh punya pilihan untuk bisa jadi apa ya di masa depan. Yep. Nah, jadi kita pengen hadirkan orang-orang yang mungkin mereka jarang lihat, profesi-profesi yang mereka jarang lihat, biar mereka aware, oh ternyata aku tuh bisa loh jadi orang seperti ini dan seperti ini. Lalu di Pontianak sendiri, kelas inspirasi itu hadir di tahun 2019. Nah, mungkin dengan semangat yang sama, terinspirasi dari kelas inspirasi di berbagai tempat sebelumnya, kita pengen anak-anak Pontianak tuh juga sama nih Bang, pengen punya semangat belajar yang tinggi. Kita pengen anak-anak Pontianak tuh ya aware, cita-citanya makin tinggi, makin semangat sekolah. Jadi intinya kita pengen anak-anak di Pontianak nih punya cita-cita yang seluas-luasnya, mereka punya pilihan sebanyak-banyaknya, tidak hanya terkotak-kotakan pada profesi yang mereka pernah lihat aja. Gitu sih. Jadi kan biasa kan anak-anak kan terkotak-kotakan, terpaparan tuh kayak ya udah dokter, Betul. polisi zaman dulu kan gitu-gitu ya. Iya. Nah, mungkin dengan ada kelas inspirasi ini mereka lebih bisa spesifik mungkin ya. Betul, Ya. mereka lebih banyak gambarannya. Mungkin beberapa anak itu bahkan Bang, yang saya juga baru tahu ya, beberapa anak tuh bahkan nggak tahu bahwa mereka tuh bisa loh jadi dokter. Nah, di sini nih kenapa sih menjadi anak SD ya, anak-anak sekolah dasar yang menjadi target sasaran dari program kelas inspirasi? Ya, jadi kalau kelas inspirasi itu memang kita pengen menanamkan. Nah, dan namanya menanamkan, kita tuh pengennya dari anak-anak ya inilah ya, yang masih apa ya ibaratnya tuh masih murni lah gitu ya Bang ya. Benar, belum banyak terpapar betul, informasi. dimana disitulah semangat belajar mereka tuh harus dibangun dari sekarang gitu. Benar. Jadi kita harapannya anak-anak SD tuh selain mereka dapat fun-nya, mereka juga bisa dapat bahwa oh ternyata aku bisa loh jadi ini. Jadi semangatnya tuh bisa berlanjut dari jenjang SD sampai SMP, SMA dan seterusnya. Jadi kalau anak SMP, SMA kan mungkin orientasi ke pekerjaan tuh udah beda ya Bang Yep. ya. Udah beda. Kalau mereka nih kita malah pengen menumbuhkan semangat bermimpinya. Yep. Bukan semangat, kalau anak SMA tuh kan kayaknya mereka kalau kita ceritakan tentang suatu profesi, mereka akan berpikir, oh aku akan masuk jurusan ini, aku akan masuk jurusan ini. Tapi kalau anak SD, saat kita tanamkan, kita lebih pengen menanamkan semangat atau gimana ya, kamu tuh boleh kok bermimpi, kamu boleh punya cita-cita yang sebanyak-banyaknya gitu sih. Sebesar-besar mungkin dan Betul. tanpa takut, kayak Iya, khawatir benar. nggak kecapai, Iya. khawatir dengan keterbatasan dan Benar. lain-lain kayak gitu. Jadi kita lebih ke mengencourage mereka untuk bermimpi. Nah, dalam pemilihan sekolah-sekolah nih, apakah ada kriteria-kriteria khusus nih Kak yang menjadi sasaran dari kelas inspirasi? Oke, jadi sebenarnya kalau dari guidelines KI pusatnya tuh nggak ada sih, kayak SD spesifik tuh yang harus seperti ini tuh nggak ada. Tapi kita lihat nih Bang, mungkin
secara tidak langsung sebenarnya kan kita tahu nih SD itu ada yang memang sudah punya privilege, mereka itu sudah terpapar informasi, misalnya ada SD-SD saya katakanlah swasta yang mereka udah punya program sendiri nih, kayak program Parent Teaching Day atau program Job Fair yang mengenalkan lah sebenarnya apa aja sih profesi yang ada di dunia ini gitu. Sudah difasilitasi lah ya rasanya. Nah, maka kita akan lebih fokus kepada SD yang belum punya privilege ini. Nah, jadi kebetulan kalau kami dari Kelas Inspirasi Pontianak tuh kami datang ke Dinas Pendidikan Kota Pontianak, kami konsultasi, kami ceritakan tujuan kami, dan kami mungkin diinformasikan lah bahwa di Pontianak ini ada beberapa kecamatan yang perlu intervensi khusus, di mana kita pengen anak-anaknya mungkin lebih tinggi semangat belajarnya. Oke, menarik banget nih. Nah, jadi misalnya kan kakak tadi ada sempat mention ya terkait masalah batch 5, batch sekian gitu. Nah, berarti ada proses rekrutmen ya Kak? Betul. Untuk menjadi bagian dari Kelas Inspirasi ini. Itu bagaimana sih? Oke, jadi kelas inspirasi ini adalah gerakan ya Bang, di mana antar gerakan itu sebenarnya tidak terikat. Ibaratnya antara batch 1 dengan batch 2, dengan batch 3 sampai ke batch 5 tuh tidak ada keharusan. Misalnya saya ikut batch 4, maka saya harus ikut batch 5, itu nggak ada. Jadi kita memang pure relawan, sukarela, kalau mau gabung silakan, seperti itu. Nah, jadi kebetulan kalau batch 5 ini terbentuk mungkin di akhir tahun lalu ya. Saya mungkin kebetulan bersama 5 koor lainnya. Koor itu adalah kami itu kebetulan ikut Kelas Inspirasi batch 4. Nah, jadi setelah terbentuk koordinator divisi dan saya sebagai koordinator acara, koordinator utamanya itu kami mulai lakukan proses rekrutmen. Jadi yang pertama itu kita rekrut panitia lokal terlebih dahulu. Panitia lokal itu apa? Panitia lokal itu adalah orang yang bertugas yang menyiapkan acara secara keseluruhan. Jadi ada tim acara, tim logistik, tim medpub, media dan publikasi. Udah ada tugas masing-masing. Betul, ya? kayak panitia biasa lah, kepanitiaan biasa. Setelah itu kami ada rekrutmen fasilitator. Fasilitator ini kita lebih spesifik ke orang-orang yang bisa handle anak-anak. Jadi kalau kita lihat fasilitator itu adalah yang nanti ibaratnya menemani anak-anak di kelas lah, mengkondisikan suasana kelas. Nah, setelah fasilitator kita ada rekrutmen baru inspirator. Nah, inspirator ini yang kita fokusnya ke profesional dari berbagai bidang tersebut. Nah, selain inspirator, yang terakhir ada dokumentator. Jadi kalau di sini kita lihat ada juga tim video dan fotografernya, itu adalah relawan dokumentator. Begitu. Bagaimana sih kakak atau mungkin tim dari Kelas Inspirasi ini nge-reach dari para profesional ini dari berbagai sektor soalnya kan? Nah, itu gimana tuh prosesnya? Oke, jadi kalau kami, pertama kan kita buka open recruiter ini ya terbuka ya Bang, siapapun bisa daftar. Nah, tapi selain itu ya daftarnya di mana tuh kalau boleh tahu? Mungkin Sobat Kombi kan nggak tahu nih. Iya, jadi kalau kita nanti, insya Allah untuk batch-batch berikutnya pun kita akan update infonya tuh di Instagram, namanya Kelas Inspirasi Pontianak. Nah, di situ kita akan share info rekrutmen, termasuk rekrutmen inspirator. Inspiratornya, jadi tadi kan, itu betul, para profesional itu bisa daftar sukarela. Kalau mereka merasa tertarik, mereka bisa daftar dari bidang apapun. Nah, tapi dari kami, ikhtiarnya atau upaya yang kami lakukan adalah kami di tim panitia lokal itu kita buat daftar gitu lah Bang, buat list pekerjaan-pekerjaan dari berbagai bidang itu, terus kita coba reach out. Kayak misalnya di bidang apa ya, yang lagi rame sekarang anak-anak suka lihat konten damkar gitu lah ya, kan mereka tertarik tuh, maka kita akan reach out ke damkar, bisa nggak ya ada nggak ya yang mau ikut di relawan kami. Terus misalnya content creator, terus misalnya tadi dari ASN kan banyak juga tuh Bang ya, ada yang perpajakan, ada yang lain sebagainya, betul, kita bisa reach out juga. Tapi alhamdulillahnya kebanyakan mungkin 80% dari inspirator yang hari ini tergabung itu semuanya sukarela sih. Bukan yang kita reach out langsung, memang mereka punya keinginan untuk mereka tergabung. Yang apply gitu ya. Betul, mereka yang datang lah alhamdulillahnya gitu. Jadi kalau sama para inspirator ini, profesional ini ada tantangannya nggak sih? Misalnya mungkin kan biasanya kan mereka juga butuh waktu ya untuk disisihkan ya untuk bisa mereka meluangkan ketemu dengan anak sekolah gitu. Nah, ada tantangan itu nggak sih biasanya? Benar. Jadi kalau terkait dengan inspirator ya, tantangan yang pertama adalah
yang pasti kita harus memastikan mereka itu bersedia untuk cuti ya Bang ya. Yap. Nah itu mungkin agak tantangan kan, belum tentu semua orang tuh bersedia untuk cuti, untuk datang ke Hari Inspirasi ini. Dan semua instansi pun juga belum tentu Belum bisa ngasih mengizinkan. surat izin gitu ya. Iya betul. Terus yang kedua itu berkaitan dengan apakah mereka punya waktu untuk mempersiapkannya. Jadi kan nggak bisa nih kita pengen ikut, kita langsung datang, nggak bisa karena semuanya butuh persiapan. Nah jadi apakah mereka bisa menyisihkan waktu untuk melakukan persiapan itu. Dan yang ketiga yang paling penting, belum tentu orang-orang yang dari berbagai bidang itu mereka tuh kepikiran nih Bang, gimana ya cara menyampaikan profesi mereka ke anak-anak, karena itu jujur sulit banget Bang. Jadi kami tuh akhirnya buat upgrading khusus, kita buat upgrading buat para inspirator ini untuk mengemas profesi mereka dengan cara yang menyenangkan. Tahapan itu dilakukan berarti sebelum Benar, atau setelah sebelum. mereka daftar atau gimana nih? Oke, jadi kalau inspirator sendiri, kita itu ada setelah mereka daftar, kita ada pertemuan perdana. Pertemuan perdana tuh kita ya kenalan, Yep. kita menginternalisasikan sebenarnya kelas inspirasi itu apa. Terus yang kedua, kita ada tadi upgrading. Jadi kita upgrading inspirator, kita kasih pembekalan, apa sih yang harusnya mereka lakukan ketika bertemu anak-anak SD, apa do and don'ts-nya, Yep. apa tips and trick-nya. Nah setelah pembekalan, terus mereka kan udah dibagi per sekolah tuh. Biasanya di per sekolah tuh udah ada PJ-nya untuk mereka konsultasi. Kira-kira cara penyampaiannya udah benar belum ya? Yep. Kira-kira ice breaking-nya udah pas belum ya? Seperti itu. Terus di akhir kemarin banget itu kita briefing keseluruhan. Yeah. Jadi semuanya datang lagi, kita ya sampaikan lagi rundown-nya seperti apa dan ya mengingatkan lah bahwa kita di sini tuh untuk have fun dan yang penting kita bisa berdampak buat adik-adik. Ini kan diadakan di sekolah dasar nih. Terus gimana tuh reaksi anak-anak saat mereka tahu ada program dari kelas inspirasi yang bakal datang? Oke, jadi kita tuh apa ya, sangat bersyukur ya Bang. Kita tuh ada programnya di SD karena anak-anak SD tuh naturalnya mereka tuh selalu excited. Iya, naturalnya excited ya. Excited. Apa ada hal yang baru tuh mereka pasti semangat banget. Apalagi kalau nggak belajar ya Bang. Nggak belajar ya. kelas kosong nih, pengganti nih. Iya, tapi kita nggak mau waktu mereka belajar itu kita ambil untuk hal yang nggak berguna ya. Jadi kita memang ambil sedikit waktu belajarnya untuk kita tanamkan nilai-nilai baik. Yap. Jadi alhamdulillahnya mereka semangat, bahkan energinya tuh kadang jauh lebih besar dari kita. Jadi itu lebih ketantangan buat panitia dan fasilnya biar nggak kewalahan sih Yap. menangani reaction dari mereka gitu. Wah, oke. Mereka bakal ini sih excited ya, Iya, kebanyakan benar. besar ya. Momen menarik apa sih yang pernah kejadian selama berkegiatan kakak di kelas inspirasi ini? Sebenarnya banyak banget ya Bang ya. Maksudnya Oke. karena anak SD tuh agak di luar nurul ya kadang ya. Di Lonuru. Nah, kayak apa nih kok anak ini ada yang tiba-tiba mereka maunya di depan terus, semua peralatan tuh langsung mereka ambil. Kepo Terus banget ada ya. yang berantem gitu ya. Iya. Nah, jadi lebih ke momen-momen seperti itu sih. Tapi Iya. lebih ke momen haru itu adalah ketika ini selesai, mereka tuh masih kadang kakak Instagramnya apa? Oh, rasa penasarannya tinggi. Iya, Terus benar. mereka beneran yang pengen tanya kalau jadi kakak nih harus sekolah apa ya? Nah, ketika hal-hal seperti itu terjadi, kami tuh justru merasa oh berarti alhamdulillah mereka mulai paham nih apa sih yang pengen kami sampaikan gitu sih. Wah, antusiasnya lumayan Betul. oke ya, walaupun ukurannya tuh anak SD kayak Iya. gitu. Nah, dukungan seperti apa sih yang paling dibutuhkan oleh komunitas ini nih? Maaf, Oke, gerakan ini nih. Oke, siap. Sebenarnya kalau kita ini kan ibaratnya gerakan yang pengen menjangkau sebanyak-banyaknya apa ya manfaat gitu ya Bang. Yap. Ya. Dukungannya ya paling kita butuh ketika ada di batch berikutnya, ada di gerakan-gerakan berikutnya, kita harapannya semakin banyak relawan yang daftar, Yap. semakin banyak orang-orang yang mau berbagi, terutama sebagai inspirator ya. Jadi mungkin pembanding sedikit ya Bang, kalau saya lihat di kelas inspirasi mungkin di Jawa yang udah lebih lama, Yap. di Bali dan lain sebagainya, di setiap sekolahnya tuh biasanya inspiratornya lebih banyak sih. Kalau di sini tuh kita kisaran 4-6 inspirator per sekolah. Tapi mungkin kita harapannya di batch-batch berikutnya bisa satu sekolah bisa sampai 10 atau berapa inspirator yang kita pengen jangkau lebih banyak lagi, mungkin sekolahnya bisa lebih banyak lagi. Gitu sih Bang. Jadi kita dukungan utamanya lebih ke harapannya semakin banyak orang yang mau bergabung sebagai relawan. Iya, makin banyak relawan gitu ya. Betul. Jadi programnya bisa lancar banget nih, dan kemungkinan juga terjunnya tuh bisa lebih apa ya? Masif menyebar gitu ya, ya. lebih masif gitu. Betul. Oke, menarik banget. Jadi di sini nih ini, kalau ngomong-ngomong soal inspirator ya, inspirator yang paling menurut kakak nih paling nggak biasa yang udah pernah sampai ke terjun ke lapangan nih apa sih? Yang beda gitu, maksudnya yang paling menarik banget gitu. Menarik.
sebenarnya saya agak nggak bingung biasa ya. gitu, yang tidak biasa gitu. Misal kita ngomong-ngomong soal kayak dokter atau polisi gitu kan, anak-anak itu udah tahu kan. Saya agak bingung kalau paling ya, mungkin saya ceritakan beberapa kali ya. Jadi kalau yang sekarang ini kami itu banyak juga misalnya dari bank, terus content creator, terus ada dari perusahaan sawit juga. Perusahaan sawit. Bener, terus ada ya dokter hewan, terus ada kayak udah mulai masuk kayak digital marketer, terus copywriter, project manager. Sekarang tuh alhamdulillahnya udah banyak kayak profesi yang baru-baru lagi gitu ya, yang pastinya itu bakal menarik adik-adik semuanya lah. Disesuaikan banget ya dengan kebutuhan industri saat ini. Gitu. Jadi rencananya nih, impiannya apa lagi sih yang mau dicapai kelas inspirasi ke depannya? Sebenarnya impian utamanya kelas inspirasi itu pengen lebih menjangkau semakin banyak sekolah. Kita pengen menginspirasi semakin banyak anak di Kota Pontianak, sehingga kita pengen anak-anak di Pontianak tuh tidak terbatas Bang impiannya, karena menurut saya pribadi itu masih sangat terbatas gitu ya Bang ya. Kalau saya mungkin nggak hanya di tingkat SD lah, mungkin di tingkat SMP, SMA, bahkan di perguruan tinggi, saya rasa cita-citanya ibaratnya kita tuh ada cakrawala yang lebih rendah lah dibanding anak-anak yang ada mungkin di Jawa atau di wilayah lain yang mungkin kualitas pendidikannya lebih tinggi. Jadi saya harap adanya kelas inspirasi ini mereka bisa terbang setinggi-tingginya untuk mencapai cita-cita yang bahkan sebelumnya tidak pernah mereka bayangkan. Iya, benar sekali. Ini kan Sobat Kombi Kalimantan Barat ya. Nah, ada nggak sih program-program kelas inspirasi yang mungkin menjangkau Kalimantan Barat the whole-nya? Soalnya kan ini kan saya lihat kan masih programnya sekitar Pontianak nih. Nah, itu gimana? Nah, setahu saya saat ini memang yang sudah terselenggara itu di Pontianak. Tapi sebentar lagi teman-teman sebagai informasi mau ada kelas inspirasi di Kayong Utara. Kayong Utara udah mulai ada. Mulai. Jadi teman-teman bisa follow kelas inspirasi yang Indonesianya dulu. Terus itu akan ada info kelas inspirasi di Kayong Utara. Gitu sih. Mungkin kalau yang lain. Nah, kelas inspirasi ini uniknya Bang. Kalau misalnya nih ada orang di suatu kabupaten lah ya, pengen mengadakan kelas inspirasi, bisa tinggal dikumpulkan saja. Mungkin beberapa orang yang pertama, terus ajukan aja di kelas inspirasi di pusat. Insya Allah boleh gitu. Bakal di briefing juga. Iya, perlu ada yang memulai aja nih. Misalnya belum ada nih kan di Singkawang lah misalnya. Bisa kumpulkan orang terus mengajukan di KI Pusat terus jadi bisa dimulai. Butuh inisiator. Jadi buat Sobat Kombi Kalimantan Barat di kabupaten manapun silakan boleh hubungi ke kelas inspirasi pusat. Betul, gitu. Bisa ada websitenya di kelas inspirasi. Iya, tadi saya lupa. Kak Uti udah bergabung sejak tahun 2000 tahun lalu ya. Tahun lalu ya. Saya batch 4 sebelumnya. Nah, apa sih yang bikin Kak Uti ini masih tetap bertahan dan masih ingin melanjutkan program kelas inspirasi ini walaupun banyak tantangannya, walaupun banyak yang dikorbankan dari pekerjaan gitu kan, waktu juga, tenaga gitu. Itu apa sih yang bisa bikin kakak ini tetap jalan terus nih kelas inspirasinya? Betul, karena saya sih berpegang bahwa karena ini adalah kegiatan yang positif. Saya tahu ini memberikan dampak positif tidak hanya ke diri saya sendiri, tapi ke orang-orang lain juga. Saya yakin bahwa di sini saya selain dapat teman yang luar biasa baik-baik, saya juga akan dapat pengalaman, saya juga akan dapat keceriaan anak-anak. Saya tuh di sini Bang, kalau tahun lalu tuh mungkin sebagai informasi saya tuh jadi inspirator ya. Wow. Jadi kebetulan saya juga pekerja ya teman-teman ya. Karena saya jadi pekerja, saya jadi inspirator. Karena saya ikut kelas inspirasi, saya tuh justru lebih mencintai pekerjaan saya Bang ya. Karena saya kayak merenung apa ya yang bisa saya ceritakan ke anak-anak. Nah dari proses merenung itulah saya jadi menemukan, oh ternyata value dari pekerjaan saya tuh ini loh. Nah, jadi saya merasakan proses itu tuh menarik, sehingga menurut saya KI itu tetap pantas untuk kita lanjutkan, biar semakin banyak orang yang merasakan pengalaman yang sama kayak saya. Wah, jadi inspirator pun juga bisa memaknai pekerjaan yang sedang mereka jalani kayak gitu. Yang awalnya mungkin kayak, ini gunanya untuk apa sih, gitu kan? Kayaknya kerjaan aku gini-gini aja, tapi setelah kita coba gali, oh ternyata ini loh value-nya. Dan anak-anak bisa paham itu, bisa masuk ke mereka. Oke, terima kasih banyak atas pembicaraannya, ceritanya, sharingnya Kak Uti dari kelas inspirasi. Itu sangat-sangat membantu membuka wawasan ya, terutama buat Sobat Kombi di Kalimantan Barat. Halo, perkenalkan nama saya Afdi Andrianda. Dan di sini, di kelas inspirasi, saya bertugas sebagai fasilitator. Tugas fasilitator sendiri adalah, seperti namanya, untuk memfasilitasi kelas untuk kakak-kakak inspiratornya nanti untuk menyampaikan materi dan juga lebih ke pengkondisian kelas. Dan fasilitator juga bertugas buat
mengaktifasi semangat belajar anak-anak dan mengatur mereka agar fokus kepada materi yang kakak-kakak inspirator akan sampaikan. Sebelum jadi fasilitator tentu saja ada briefing berupa tepukan atau role play, cara ngajar di kelas itu gimana, pengkondisian kelas itu gimana. Sebelumnya udah dilakukan bersama-sama tim fasilitator. Kesan saya mengikuti kegiatan ini sesuai namanya ya, kelas inspirasi. Kegiatan ini menginspirasi saya sih, terutama saya sebagai mahasiswa pendidikan bahasa Inggris dan kebetulan prodi saya kan lebih ke guru ya arahnya. Tapi saya belum mendapati saya mengajari anak SD secara langsung. Jadi dengan kegiatan ini mungkin saya lebih ke membuka horizon baru tentang cara mengajar anak-anak, terutama anak SD yang biasanya tuh ditemukan sulit buat diajar. Jadi kita harus banyak hal yang harus diperhatikan jika ingin mengajar anak SD. Dan juga saya di kelas inspirasi ini lebih ke pengen nyoba pengalaman baru sih, terutama jadi guru atau fasilitator anak SD. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Caca. Saya di sini berada di divisi dokumentator. Saya bertanggung jawab sebagai bagian fotografer dan saya ini pertama kali bergabung dengan kelas inspirasi Pontianak. Kesan dan pesan saya itu, saya sangat berterima kasih kepada teman-teman kelas inspirasi karena teman-teman kelas inspirasi banyak membantu saya sehingga saya merasa kelas inspirasi ini memberikan dampak yang sangat signifikan bagi saya dalam meningkatkan rasa sosialisasi saya terhadap teman-teman anak-anak kecil dan juga bisa lebih percaya diri untuk berinteraksi dengan orang lain. Halo, perkenalkan nama aku Elvani. Nah, di sini aku di divisi acara. Nah, untuk di divisi acara kami itu mempersiapkan konsep kegiatan kelas inspirasi dari awal sampai di hari ini untuk di hari pelaksanaan. Nah, untuk di hari pelaksanaan kami memastikan kegiatan di sekolah itu dapat berjalan dengan lancar. Nah, untuk mengikuti kegiatan KI, saya sudah kedua kali. Yang pertama di batch yang pertama dan yang ini di batch yang kelima. Nah, tentunya di sini kenapa saya ingin ikut lagi karena pastinya gabung di KI itu seru banget karena ketemu teman-teman yang dari berbagai profesi, bahkan dari kaum-kaum muda, karena nggak hanya dari anak-anak yang bekerja, tapi juga ada mahasiswa. Untuk manfaat ikut KI sendiri, pastinya kita nambah relasi ya, karena ketemu teman-teman tadi dari berbagai kalangan, nggak hanya teman-teman lingkup kerjaan kita aja, tapi juga kaum muda yang tentunya jadi healing sendiri untuk kita di luar dunia pekerjaan. Untuk kegiatan kelas inspirasi yang seru banget, aku sangat ngerekomendasi teman-teman buat join di kelas inspirasi Pontianak batch 6 di tahun 2026 dan terus pantengin IG kelas inspirasi Pontianak. Nah Sobat Kombi, tadi udah dengarkan cerita dari Kak Uti terkait kelas inspirasi dan kita juga udah lihat nih bagaimana kelas inspirasi menjalankan kegiatan-kegiatan mereka, bagaimana inspirator memberikan motivasi langsung kepada anak-anak di sekolah dasar. Yang mana kita tahu bahwa pendidikan itu tidak hanya tentang soal materi, tidak hanya soal dana ataupun logistik, tapi juga dibutuhkan yang namanya moral, kolaborasi, dan juga keberanian untuk menyebarkan inspirasi lah kepada mereka. Karena sejatinya, setiap cerita yang dibagikan itu adalah benih dari perubahan untuk masa depan. Saksikan terus Kombi pada episode-episode berikutnya. Saya Farid undur diri, sampai jumpa di lain kesempatan.